Hai Mas Bro, Mbak Bro. Bertemu lagi dengan saya Irzal Kausar Huda dari 10MM2 SMK Negeri 1 Dorjo. Kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian bagaimana cara merakit komputer dengan yang pertama adalah siapkan peralatan dulu. Yang pertama adalah obeng. Berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Yang kedua, hard disk yang berfungsi untuk menyimpan suatu data di dalam komputer. Lalu ada DVD room yang berfungsi sebagai tempat cakram VCD atau DVD. Lalu ada motherboard, yaitu ada sebuah papan PCB yang memiliki chip dan sebagai tempat untuk menempelnya piranti-piranti komputer. Lalu ada fan dan heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Lalu ada prosesor Core i3 yang sebagai otak komputer untuk menjalankan komputer. Lalu ada VGA sebagai untuk memperbagus grafis atau untuk memperindah gambar. Ada RAM sebagai tempat sementara dalam PC atau low PC. Lalu ada power supply sebagai sumber daya listrik untuk menghidupkan komputer. Lalu ada power supply sebagai tempat menyambungkan komputer dengan sumber listrik. Lalu ada kabel jenis SATA untuk menghubungkan antara hard disk atau DVD ROM kepada motherboard. Sekarang yang terakhir adalah casing sebagai wadah atau tempat untuk menempelnya motherboard dan piranti-piranti yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh motherboard yang saya punya di rumah. Dan sebelumnya kalian harus mengetahui skema pada motherboardnya. Ini adalah rumah prosesor atau disebut juga dengan tempat prosesor. Ada RAM, ada 24 panel, 24 pin power supply, lalu ada 12 volt power supply, dan ada juga tempat VGA atau slot VGA. Lalu ada slot SATA, ada juga slot USB, ada slot panel, dan pertama adalah kita harus memasang prosesor. Perhatikan tanda pada lekukan pada pinggiran prosesor dan samakan dengan tempat pada prosesornya. Ketika sudah terpasang, lalu kita kunci dan kunci pinggirnya. Lalu kita akan memasang heatsink. Yang pertama adalah siapkan dulu kipas dan pasta prosesor. Sebelumnya kita harus memberi pasta dan jangan banyak-banyak, sedikit saja. Pasta itu menempel, lalu kita memasang heatsink dan fan prosesor. Sebelumnya kita harus mengangkat bagian bawah agar semuanya mudah masuk pada slot pada motherboard. Sudah terpasang, lalu kita kunci. Sudah selesai, lalu kita pasang kabelnya pada tempat fannya di motherboard. Selanjutnya kita memasang motherboard pada casing. Ya, ini adalah salah satu casing
komputer yang saya punya. Perhatikan tempat pada bautnya. Lalu kita samakan. Agar motherboardnya tidak mudah goyang, lalu kita baut. Kita baut pada pinggirannya. Setelah semuanya sudah selesai, selanjutnya kita akan memasang power supply. Power supply dimasukkan dari dalam dan pastikan posisinya sudah benar. Lalu kita baut agar tidak goyang dan tidak lepas. Setelah power supply terpasang, kita akan memasang 24 pin power supply dan ATX 12 power supply. Perhatikan saat memasang, jangan lupa untuk mengangkat kunci pada pinggirannya. Sekarang yang 24 pin, dan jangan lupa pinggirannya agar terbuka agar mudah memasangnya. Selanjutnya kita akan memasang DVD ROM atau biasa juga disebut dengan tempat DVD. Kita memasang dari depan dan pastikan posisinya agar tepat dan tidak goyang, lalu kita baut agar tidak mudah lepas. Baut pada pinggirannya lalu seratkan. Ya, inilah ketika sudah dibaut. Lalu kita akan memasang hard disk. Pasang hard disk pada bagian sedikit ke atas mendekati DVD RW karena DVD ROM karena kabelnya tidak mencukupi. Agar tidak jatuh, jangan lupa ya dibaut. Syukur kok nggak dibaut tadi saya. Ketika sudah terpasang, kita akan memasang kabelnya. Perhatikan posisi pada pinggirannya dan masukkan pada slot pada hard disk dan juga DVD ROM. Lalu kita akan memasang kabel SATA pada hard disk dan juga DVD ROM. Perhatikan slotnya agar mudah memasuk pada slot yang tersedia. Dan jangan lupa hubungan pada motherboard. Yang DVD ROM ada di pinggirannya. Lalu setelah itu kita akan memasangnya pada motherboard. Lalu setelah semua SATA itu terpasang, maka kita akan memasang VGA pada. Perhatikan pada VGA itu ada slot dan pastikan slotnya itu tidak benar dan tidak salah. Lalu kita baut agar tidak lepas saat diberdirikan. Setelah VGA terpasang, maka kita akan memasang RAM. RAM terdapat pada pinggiran pan. Sebelumnya kita harus membuka kuncinya. Terima kasih banyak. Dan memastikan pinggiran pada RAM dan slot tepat. Lalu kita
Lalu kita dorong secara bersamaan dari kanan dan kiri sampai bunyi klik terdengar. Selanjutnya kita akan memasang audio pada motherboard dan pastikan agar tidak keliru. Perhatikan tanda pad audio dengan slotnya. Apakah sudah sama atau betul? Jika sudah pas, maka kita akan memasangnya. Lalu kita akan memasang USB. Lihat pada slotnya dan juga bolongan pada USB. Setelah terpasang, kita akan memasang panel pada dengan antara casing dan motherboard. Pertama, kalian harus memperhatikan skemanya, jangan asal memasang. Di situ terdapat power switch, HDD LED, juga ada reset switch. Sebelumnya perhatikan juga min plus pada antara kabel panel dan juga motherboardnya. Setelah terpasang, ini adalah hasil akhir pada komputer rakitan saya.